Sangat jelas, sangat gamblang penjelasan atau keterangan ini tadi ya. Bagaimana kalau boleh saya simpulkan bahwa betapa keimanan, keyakinan terhadap sesuatu itu dampaknya luar biasa terhadap sesuatu yang lain yang kita Ya, yakini itu. Bahkan kemudian cahaya pun ketika diamati dan kita yakini ada itu dia bersifat gelombang. Tetapi ketika tidak diyakini hanya semacam diamati saja, dia bersifat sebagai partikel. betul. Dan itu mungkin juga berlaku kepada materi-materi yang lain ya Pak ya, bukan hanya cahaya ya. Iya, iya, Hmm. betul. Saya cukup kagum ya ada penjelasan tentang itu gitu yang bisa sampai pada kesimpulan bahwa ketika kita menyadari dan meyakini nafas yang kita hirup itu dengan keyakinan yang ada di pikiran dan hati kita masing-masing, maka akan terjadi sama seperti apa yang kita yakini tadi, ya, hanya dengan menyadari nafas. Nah, Ya, ini kan di sisi lain juga kemungkinan tidak bisa dipahami Pak Manuntun. Bagaimana mungkin hanya dengan meyakini nafas itu akan membentuk tubuh, membentuk perilaku, bahkan mungkin membentuk takdir ya seseorang hanya dari aktivitas itu. Nah, apakah ada Pak Manuntun penjelasan secara ilmiah sehingga hanya dengan proses menyadari nafas itu bisa sampai eh, se- sedemikian rupa dampaknya terhadap kehidupan manusia? kalau penjelasan ilmiah, kembali lagi, karena kita sedang mau memadukan keilmiahan dengan imaniah ya, hal yang ilmiah dengan imaniah. Jadi ada kata kunci yang kembali menjadi satu patokan kita adalah ya kita pertama percaya bahwa manusia itu adalah entitas cahaya pada dasarnya. Sekalipun keilmiahan punya dasar menyatakan itu. Lalu teks-teks agama menyatakan itu. Lalu iman percaya atas dasar-dasar itu mengerjakan banyak hal dalam apa yang kita harapkan tadi. Misalnya perubahan jati diri, perubahan nasib, perubahan keadaan dan lain sebagainya. Jadi pertama keyakinan. Nah, ini ada fenomena keyakinan yang ternyata terjadi juga dalam mekanika kuantum. Contohnya, cahaya itu punya dua dualitas ya atau dualisme. Dia sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Nah, dulu dia disebut partikel yang artinya ya orang tahu itu partikel. Nah, tapi ada beberapa waktu yang lalu ketika dibuat suatu model penelitian eksperimen, ada yang disebut dengan double slit eksperimen. Untuk membuktikan ada dugaan bahwa memang cahaya itu bukan hanya partikel tapi gelombang. Itu diawali sebetulnya seorang yang bernama Max Planck. Max Planck inilah yang menemukan kata kuantum. Jadi karena saya singkatkan, Max Planck ini curiga terhadap cahaya karena ada perhitungan kenapa ini bisa seperti ini. Lalu dia buat satu penelitian, akhirnya dia mendapati bahwa cahaya itu juga sebagai gelombang dan itu juga jadi dasar Einstein membuat teori-teori yang lain. Nah, singkatnya, ketika dibuat double slit eksperimen itu, ada sesuatu yang sangat mengherankan, sampai sekarang itu belum bisa dipecahkan. Jadi ternyata cahaya itu kalau ditembakkan ke dalam dua slit itu lubang yang panjang begitu. Kalau dia sebagai partikel, maka itu hasilnya kan butiran-butiran partikel seperti pasir ditembakkan begitu, itu dia akan membentuk ya garis seperti lubang itu sendiri. Partikel-partikel itu akan memilih antara satu daripada dua lubang itu. Nah, tapi yang ternyata ketika itu dilakukan, sesuatu terjadi keanehan. Itu partikel itu seharusnya memilih satu dari lubang itu. Tapi ketika keluar dari lubang itu terlihat dia menembus dua slit itu. Dan ketika sampai pada layar yang memproyeksikan partikel-partikel itu ternyata tidak bersifat atau berperilaku seperti partikel, tapi justru seperti gelombang, riak-riak air. Kalau kita sentuh air yang tenang dengan telunjuk kita, dia terjadi seperti gelombang. Itu yang disebut dengan interferensi. Nah, itu yang membuat kenapa bisa begitu. Nah, lalu karena keheranan itu, dibuatlah semacam kamera untuk mau melihat proses
perubahan itu ditaruh di depan, dihadapkan kepada slit tempat keluarnya partikel-partikel itu. Dan Pak Aksan tahu apa yang terjadi? Setiap kali itu dibuat proyeksi itu atau kamera itu, ternyata dia tidak berperilaku sebagai gelombang, kembali kepada partikel. Artinya apa? Ketika setiap ada pengamat, kamera itu dianggap sebagai pengamat atau seperti mata manusia, maka partikel itu, cahaya itu atau foton atau elektron itu, dia bersifat seperti partikel. Tapi kalau dicabut itu kameranya, kembali dia seperti gelombang. Nah, artinya apa? Kalau saya aplikasikan kepada ranah filsafat ataupun spiritual yang kita miliki sekarang, kembali saya menyatakan itu adalah dinamika iman atau keyakinan. Keyakinan itu tidak dapat disebut keyakinan kalau kita harus mengetahui, memahami semuanya, melihat dengan mata. Jadi saya melihat ternyata di dalam skala kuantum, mata kita nggak bisa lagi menjadi definisi segala-galanya. Kalau falsafah Barat kan bilang seeing is believing. Nah ternyata di ranah skala kuantum, di skala kuantum, iman itu mutlak, sesuatu yang tidak bisa ditafsir oleh indera kita. Dia melampaui itu. Maka cahaya yang sebagai gelombang itu, itulah yang menjadi energi. Itulah yang bisa masuk sampai ke ranah terdalam, ke subatomik partikel kita dan bekerja untuk menciptakan sesuatu di dalam hidup kita. Jadi kembali lagi, terjadinya ini semua oleh karena keyakinan kita. Jadi kalau ada orang, aku coba-coba mau mendalami efek-efek spiritual dalam hidupku. Ketika dia berikhtiar seperti itu, dia nggak akan mendapatkan apa-apa atau efeknya ya sangat sedikit. Tapi begitu dia pakai keyakinannya yang kuat, dia tidak harus melihat dengan matanya, membuktikan segala-galanya, maka di skala kuantum seluruh rasionalitas kita, seluruh kemampuan-kemampuan mind kita akan berhenti. Karena di skala kuantum, ruang, waktu, dan materi itu sudah tidak ada lagi. Materi itu pembentuk ruang, dan waktu pun tidak ada lagi. Kenapa? Contohnya, cahaya itu bergerak 300.000 km per detik. Jadi kalau ada suatu benda diluncurkan mendekati cahaya atau sama dengan cahaya, maka waktu sudah berhenti, tidak ada lagi. Itu teori pertama. Teori keduanya, ruang yang ada di sekelilingnya akan beringsut, mencium. Itu sebabnya kalau di agama saya, dalam teks 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus bilang begini, nanti kita kalau mau hidup dalam keabadian, maka kita kembali kepada entitas kita, yaitu cahaya. Karena kalau kita mau masuk ke sesuatu yang abadi, maka kita harus memakai sesuatu yang abadi, yang sama dengan keabadian itu. Tubuh kita harus diubah menjadi apa? Kembali kepada partikel-partikel cahaya, supaya semua lepas dari ruang dan waktu, kembali kepada ruah, kepada cahaya itu sendiri, sehingga tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi waktu, yang ada adalah keabadian. Jadi apa yang kita nikmati sekarang ya Pak Aksan, sebetulnya cita rasa keabadian, foretaste-nya kita ini, kita olah napas sadar, kita menjalani aktivitas-aktivitas kita dengan sadar spiritual, itu bukan spiritual itu sendiri sebetulnya. Nanti nanti kita akan masuk di dalam keabadian yang benar-benar abadi. Kita nggak memakai darah dan daging kita ini lagi. Kembali kita menjadi makhluk cahaya seperti pada mulanya kita. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Manuntun. Ya, sangat jelas, sangat gamblang penjelasan atau keterangan ini tadi ya. Bagaimana kalau boleh saya simpulkan bahwa betapa keimanan, keyakinan terhadap sesuatu itu dampaknya luar biasa terhadap sesuatu yang lain yang kita yakini itu. Bahkan kemudian cahaya pun ketika diamati dan kita yakini ada, itu dia bersifat gelombang. Tetapi ketika tidak diyakini, hanya semacam diamati saja, dia bersifat sebagai partikel. Betul. Dan itu mungkin juga berlaku kepada materi-materi yang lain ya Pak ya, bukan hanya cahaya ya. Iya, betul.